Padahal kalau saya memang kisah nyata kan. Saya pernah dikeroyok semua itu. Kalau lo bukan kena tenaga dalam, saya udah nggak ada. Tenaga dalam yang selamatkan saya kan. Makanya, tapi memang nggak bisa disalahkan juga orang berpikir itu. Karena yang membuat tenaga dalam itu dibully juga adalah perguruan-perguruan tenaga dalam yang tidak pernah punya pengalaman. Jadi kan dulu tenaga dalam itu pas betul-betul naik namanya kan tahun 90-an. Saking naiknya akhirnya bangkit perguruan silat baru, guru-guru besar tenaga dalam baru yang dia belum pernah punya pengalaman berkelahi. Sehingga dia tidak mengerti bahwasanya tenaga dalam itu di saat kapan bekerjanya. Sehingga pada saat waktu ini akhirnya nggak ini ya, belum sampai maksimalnya karena ya. belum saat, memang ukurannya belum saatnya tenaga dalam itu berfungsi. Dia sudah memakai tenaga dalam, makanya dia kena. Karena gurunya tidak mengajarkan, sebab gurunya tidak punya pengalaman. Jadi itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi gini, saya jamin ketika kita berkelahi, orang memukul kita pertama, kita langsung pakai tenaga dalam, saya jamin kita terkena. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Karena belum saatnya. Ya. Ya. Karena Allah itu menciptakan alam semesta kausa prima sebab akibat, dan Allah menciptakan peristiwa-peristiwa apapun dalam kehidupan itu juga kausa prima, ada sebab ada akibat. Benar. Nah, tenaga dalam dia tidak akan pernah bekerja kalau sebabnya belum masuk. Makanya kita munculkan dulu sebabnya, maka dia akan berakibat mementalkan orang. Nah, mana sebabnya? Sebabnya adalah kondisi orang betul-betul marah. Oh gitu, jadi begini ya, ibarat mobil ini kalau belum disetir nggak bakal Enggak akan jalan. Iya kan? Dia jalan itu mesti banyak proses dulu. Proses masuk gigi, masuk giginya dulu, ya kan? Nyalakan mesin dulu, itu belum jalan. Masuk gigi juga belum jalan. Nanti tekan kopling juga belum jalan. Nanti digas, koplingnya di angkat, itu baru jalan. Baru jalan. Nah, itu yang benar. Jadi semua ada prosesnya. Ketika kita tidak melalui proses yang benar, silakan 12. Ininya. Jadi proses paling apa yang terakhirnya itu tenaga dalam masuk itu di mana Pak? Pada saat di saat apa? Nah, kalau saya melatih murid-murid saya bikin aturan. Usahakan ketika kita diawali dengan ribut mulut dulu. Okay. Itu ketika orang itu memukul pertama dan kedua wajib ditangkis, karena belum tentu marah, dia hanya menggertak, menakut-nakutin kita aja. Jadi lihat, kita di jalanan ini, bawa motor, terus akhirnya orang tuh marah-marah. Itu sebenarnya dia belum marah, dia hanya menakut-nakutin kita dengan berpura-pura wajahnya diseram-seramin, suaranya digede-gedein, tapi yang di dalamnya belum marah. Makanya ketika dia mukul, dia belum marah, dia hanya menakut-nakutin kita. Ketika dia mukul pertama ya Pak? Iya, itu dia baru menakut-nakutin kita. Kita pakai tenaga dalam, kita kena. Nah, jadi kapan itu? Kalau kita berhadapan dengan satu orang itu, yang ribut mulut dulu, usahakan yang pasti terjadi adalah usaha. Udah, itu wajib kita menang. Dengan cara mengaktifkan tenaga dalam. Dengan cara memakai tenaga dalam, nggak mengaktifkan lagi, kita udah punya. Udah punya kan? Iya. Tinggal memakai aja. Tinggal pakai, nggak ada aktif lagi, aktivasi nggak ada. Kita tunggu aktivasi, ya babak belur kita. Benar. Dia spontan. Ilmu itu nggak ada yang dibaca. Jadi nggak ada mantra, nggak ada apa. Kalau kita memang sudah punya tenaga dalam, di saat kita gunakan tinggal pakai doang. Nggak perlu lagi baca-baca ini itu. Itu yang benarnya. Jadi seperti itu. Tapi ya. Nah, kalau misal ada lawan kita 10, yang satu yang bermasalah dengan kita, yang penting itu kita lakukan juga persyaratannya. Mana persyaratannya? Tetap dengan siapa kita ribut, ini misal ada orang 10 atau 20, yang salah satu stop kita, ngajak kita ngomong, misal dia minta uang atau apa,
itu saya selalu bilang jangan pernah sekalipun dikasih. Ya, atau kalau kita dipalak orang. Terus tiba-tiba baru dia bilang, wah ya, dengan ngomong kasar, tiba-tiba dia mukul. Wajib pukul pertama tangkis. Dia mukul lagi, wajib mukul kedua tangkis. Dia mukul lagi, kita pakai, kita wajib menang itu. Terus tiba-tiba temannya yang 10-20 orang tadi menyerang kita. Nggak perlu ditangkis karena itu spontan, itu pasti emosi. Nah ini itu pengalaman lapangan itu. Dan orang yang belum pernah berkelahi lalu menjadi guru besar pula, maka celaka 12, murid-muridnya pasti nggak diajarkan hal seperti ini. Makanya akhirnya murid-murid yang belajar kepada guru-guru yang tidak punya pengalaman berkelahi, ketika dia berkelahi dia kalah, dia langsung tidak percaya dengan tenaga dalam. Jadi tidak bisa disalahkan juga mereka. Ya. Seperti halnya si pesulap merah, karena dia juga dapat belajar kebatin di mana-mana. Tapi kebetulan yang dia dapat adalah guru yang tidak bijak. Akhirnya dia kecewa. Setelah kecewa antipati jadinya. Itu saja. Jadi tidak bisa disalahkan juga sebenarnya. Makanya seperti saya bilang, undang saya kan gitu. Iya, tapi ya memang yang saya lihat juga dengan mata kepala sendiri ada juga Pak. Iya, ada juga banyak itu di saya Pak. Kampung itu masih banyak. Iya pasti pukulan pertama dia pasti berpukul dulu. Habis itu kok tercampak kan? Iya benar. Jadi makanya ketika dikeroyok orang kita, yang perlu tangkis pukulan pertamanya itu hanya orang yang berurusan langsung dengan kita. Kalau yang lain tidak usah, itu pasti tercampak langsung. Benar. Wajib terpental. Makanya sebenarnya kalau kita berkelahi itu kita punya tangga dalam, ya lebih baik kita dikeroyok berapa orang, karena kelihatannya wah langsung. Ya toh? Benar. Kalau oke, ini pada saat berkelahi ya Pak. Apakah bisa Pak dalam waktu-waktu tertentu, tapi bukan pada saat berkelahi ya? Nah. Pada saat berkelahi dalam waktu-waktu tertentu itu kita memakainya Pak. Contoh, kita lagi di kapal nih. Ya. Kapal mau Sadar. tenggelam, mau tenggelam nih. Ya. Ada barang nih. Ada barang. Wah, itu gimana tuh? Masih bisa dipakai nggak? Ada barang maksudnya jatuh ke kita. Mau jatuh ke kita nih. Oh gini. Jadi tenaga dalam itu memang ada beberapa macam. Tapi yang jelas tenaga dalam yang kita bicarakan itu adalah dia hanya berfungsi untuk makhluk hidup. Untuk makhluk hidup. Nah, seperti harimau, seperti binatang-binatang lain atau manusia yang akan membahayakan kita. Karena saya, mohon maaf, ini kan tenaga dalam juga saya nggak pernah dalami ilmunya saya nggak pernah cari tahu. Betul. Saya cuma sekedar nonton aja Pak. Kasihan ini mau ada barang jatuh, tapi tiba-tiba wah bental ke barang. Nah, makanya ketika memang kita punya ilmu tenaga dalam terus ada wiridannya, kita rajin wirid, hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Saya sering dulu kecelakaan pun di motor, tiba-tiba motor saya terbang sendiri. Saya nggak jadi kecelakaan, itu sering. Makanya anak-anak saya bilang kalau jalan sama papa aja ucap selamat. Karena memang kejadian luar biasa itu banyak sekali. Tapi syaratnya gitu, ketika kita memang punya keilmuan, lalu kita rajin wirid, mengamalkan, Allah kasih hadiah. Jadi apakah itu karena tenaga dalam kita yang bekerja? Tidak perlu kita pikirkan itu sudah. Karena saya betul-betul banyak selamat dari perkara-perkara yang tidak mungkin saya selamat. Saya pernah memang. Jadi kami kan, jadi saya dengan murid-murid ini, dengan ponakan juga. Yang di belakang saya kan ponakan kandung saya. Dia bilang, pokoknya kita ngikutin guru, kita pasti selamat. Akhirnya kan naik motor kami ramai-ramai kan. Jadi pas di depan ada lubang, terus ada truk di sebelah kanan. Saya hindari lubang itu, saya pergi ke truk. Terus nggak tahu kenapa saya sampai di sana.
Itu mereka semua melihat itu. Harusnya kan pergi ke truk bar kan gitu. Ini malah di belakangnya truk. Iya, jadi sebelum truk sampai itu motor saya udah sampai di ini. Walah. Terus apa yang Bapak rasain waktu itu, Pak? Nah, kita guru-guru kita dulu juga ngajarin ketika kita mendapatkan hal itu. Ingat perasaan seperti itu, tapi pada waktu itu saya nggak memikirkan perasaan itu. Cuma yang jelas seperti hal biasa saja saya rasa. Nah itu yang jadi ini. Itu orang-orang yang bisa selamat dari kecelakaan ya. Tentunya ya orang yang mungkin ya alhamdulillah orang-orang bijak. Makanya sebenarnya orang-orang dulu itu orang-orang bijak itu kan dia kebiasaannya begini. Semua kehidupan itu ada polanya. Jadi makanya orang-orang bijak itu mengumpulkan pola-pola. Contoh gini. Makanya akhirnya dia diambil wiritan ini untuk ini. Jadi contoh gini. Suatu ketika misal terjadi sama si fulan kejadian luar biasa yang seharusnya dia mati tapi dia selamat. Akhirnya orang tua yang bijak mendatangi dia, ditanya, "Nah, betul kamu yang selamat dari itu kan?" "Iya, Pak. Alhamdulillah baik. Sekarang saya bertanya, apa amalan yang biasa kamu kerjakan?" Akhirnya si anak itu bilang, "Oh iya, yang saya tidak pernah lupa membaca amalan adalah ini." Nah, akhirnya sama orang bijak itu amalan itu dibikin untuk itu, keselamatan itu. Nah, jadi sebenarnya terciptanya suatu amalan itu bukan karena dikarang-karang, tapi karena ada polanya. Akhirnya orang bijak bilang, "Oh berarti ini untuk ini." Benar. Tapi belum tentu juga memang hanya untuk itu. Sebab ada ketika kita belajar ke Kiai A, amalnya ini. Ke Kiai B juga amalnya sama, tapi untuk yang lain. Iya, Ada. Benar. Karena orang bijak yang Kiai A itu dia mendapat dari gurunya orang bijak yang kebetulan mengalami suatu hal yang tadi yang guru yang Kiai B lagi ya, mengalami hal yang berbeda lagi. Fleksibel. Jadi intinya seperti itu. Itulah makanya kita itu harus memahami semuanya. Ini orang-orang bahkan ahli kebatinan juga gak paham seperti apa yang bicarakan barusan. Benar. Ini betul ya Om Beni yang guru besar gitu kan. Sering dia senang betul dia kan kayak ketemu artis dia kan. Nah itu kemarin juga saya lihat isi YouTube-nya Bapak, isi Instagram-nya, saya bilang di orang sembarangan bisa. Kayak saya beruntung sekali Pak. Dan sekali lagi terima kasih kemarin sebelum lomba itu Bapak ngasih sugesti positif kan. Bantu sekali. Itu siapa Pak? Itu katanya saya tanya kan tadi. Waktu lomba kamu ingat Pak Beni nggak? Ingat kan? Itu kamu harus saling sama dia. Terima kasih sama dia. Kasih entah itu apa ya bisa bertepatan atau gimana ya? Ya sebenarnya semua itu tidak ada yang apa, segala sesuatu yang terjadi itu bukannya sudah Allah ini kan. Memang sudah diatur. Sudah diatur. Baik pertemuan segala macam. Itu sebabnya kitab-kitab agama Samawi banyak menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hal-hal yang buruk di masa lalu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Benar. Karena kerusakan suatu bangsa, kerusakan suatu negeri banyak penyebabnya sesuatu hal yang sama walaupun dalam kondisi yang berbeda. Benar. Nah, itu sebabnya kitab-kitab Samawi banyak menceritakan masa lalu itu supaya kita ambil pelajaran. Makanya di sini tertulis nih, alam terkembang menjadi guru. Maknanya apa? Apa saja yang terjadi baik pada diri orang lain dan diri kita atau kejadian apapun bisa kita ambil pelajaran. Bisa kita ambil pelajaran. Bisa kita ambil pelajaran. Iya, benar itu Pak. Kejadiannya ya kejadian tempo dulu bisa jadi terjadi sekarang. Iya, Contoh yang terjadi kemarin itu di masa pandemi kemarin kan sebelumnya sudah. Sebelumnya ya lebih parah lagi. Lebih parah lagi kan, berapa yang mati kan? Bahkan kita tarik sejarahnya ke belakang ada lagi tuh di Eropa. Iya. Di Eropa itu saking terkenalnya dibilang itu ya dark age. Memang memang tahun tahun gelap itu. Iya, tahun bangsa gelap. Eropa. Nah, itulah kejadian kita kemarin kan.
Nah, itu virusnya lebih edan lagi. Ini cuma flu doang ini. Itu sebabnya, dan kita juga bersyukur kejadian kemarin itu sehingga bumi cukup ada istirahatnya toh. Iya. Coba lihat sekarang aja cuaca betul-betul berasa panas. Cobalah kalau nggak ada istirahat bumi kita kemarin selama 3 tahun Waduh. kemarin tambah parah. Tambah parah. Jadi betul-betul bumi memperbaiki dirinya dengan caranya itu. Saya juga ini sebenarnya tergabung juga saya di pasti di Go Green. Makanya anak-anak saya bilang green. Betul. dia bilang itu saat kemarin. Memang kita harus peduli itu dari Iya. nggak ada cerita tidak. Tapi masyarakat masih banyak yang lihat. Waduh, Nah, memang kesadaran. oh, Ketika kesadar walaupun dia mengerti, walaupun dia paham, ketika kesadaran tidak ada ya tetap aja.